Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Fitrianingsih, NPM 21010800015, kelas A, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah Ilmu Pendidikan dan Keguruan IAIN Metro. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia, hewan, maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja di dalam tubuh kita loh. Kira-kira organ apa saja ya yang ada di dalam tubuh kita untuk bernapas? Simak penjelasan berikut ini ya. Sistem organ yang ada di dalam tubuh kita ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam alveolus terdapat cabang vena pulmonalis, cabang arteri pulmonalis, bronkiolus, alveolus, dan pembuluh darah kapiler. Bagaimana sih sistem pernapasan pada manusia itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Bernafas merupakan kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang dapat menyaring debu dan kotoran yang masuk melalui rongga hidung. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung merupakan jalur yang langsung ke organ selanjutnya, yaitu organ tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan pada manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Pada dalam dinding batang tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang bergetar berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Apa sih penyebab tersedak itu? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda-benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian pangkal tenggorokan yang disebut juga dengan laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau yang disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru. Melalui bronkus menuju cabang yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada manusia ada dua, yaitu sistem pernapasan dada dan juga sistem pernapasan pada perut. Pernapasan dada terjadi karena pergerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada pada paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Pada saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.
Pernafasan yang selanjutnya yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau pada diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksi atau posisi diafragma melengkung ke atas, kemudian menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Adapun penyakit atau gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada influenza atau flu, yang disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua ada penyakit TBC. TBC merupakan suatu penyakit bakteri yang menular berpotensi serius terutama mempengaruhi paru-paru. Yang ketiga ada faringitis, merupakan peradangan pada tenggorokan atau faring yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Yang keempat ada laringitis, peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara yang disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi.